Halo Soul Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Saya tidak menyangka banyak yang tertarik dengan topik pernafasan, olah nafas. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyiapkan materi untuk saya bagikan lewat video, tapi ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena apa yang saya jelaskan ini pun banyak yang bertentangan dengan apa yang selama ini kita ketahui dan yakini terkait dengan pernafasan. Ini sama halnya ketika saya mencoba membuat video tentang virus corona. Jadi semua orang punya keyakinan atau punya mindset bahwa virus itu suatu hal yang hidup. Padahal virus adalah barang mati. Jadi bagaimana membunuh barang mati? Ini yang jadi salah. Kemudian, tapi juga tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Contoh kasus juga corona ini, teori kuman sudah 100 tahun lebih. Bahkan inisiatornya juga mengatakan sudah tidak tepat. Tapi masih kita percaya sampai saat ini. Oke, jadi video ini saya akan membahas yang pertama nanti. Apa yang salah yang selama ini kita yakini tentang olah nafas atau pernafasan itu sendiri. Kemudian yang kedua saya akan bagikan tes mudah untuk mengukur level O2, oksigen dalam diri kalian. Jadi nanti kalian bisa menggunakan olah nafas untuk menyetel kondisi kalian sendiri dari hasil tes ini nanti. Oke, kita masuk ke pembahasan. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Apa yang salah selama ini dari mindset kita tentang pernafasan? Jadi yang kita ketahui itu cuma kalau kita nafas itu kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi mindset kita, oksigen itu adalah satu-satunya yang membantu proses pernafasan kita. Kemudian oksigen itu baik dan karbon dioksida itu limbah, tidak kita butuhkan. Lalu semakin banyak kita menghirup oksigen, itu semakin baik. Nah ini tidak sepenuhnya seperti yang kita bayangkan. Jadi olah pernafasan atau pernafasan itu sendiri adalah sistem yang kompleks. Ini yang saya gambarkan di video pertama. Di sana kunci semua fungsi, tidak hanya dalam batasan fisik, tapi juga non-fisik. Jadi begini, apa yang terjadi sebetulnya itu adalah ternyata karbon dioksida itu berperan penting dalam pernafasan kita. Nah ini yang menjadi sulit buat saya untuk menjelaskan. Jadi apa yang terjadi sekarang ini juga kaitannya dengan apa yang orang yakini. Contoh kasus itu adalah tentang global warming, di mana orang percaya bahwa karbon dioksida itu buruk dan penyebab pemanasan global, penyebab banyak terjadi bencana dan sebagainya. Padahal apa yang terjadi, proses perjalanan bumi ini sendiri itu pasti tidak lepas dari keberadaan karbon dioksida. Jadi proses evolusi bumi itu sendiri dulu sampai dengan sekarang itu tidak mungkin tidak membutuhkan karbon dioksida. Oke? Nah kemudian ternyata sewaktu kita dalam kandungan, ketika kita masih janin, itu kita dalam lingkungan yang lebih tinggi karbon dioksidanya. Oke? Apa yang nanti saya bagikan dari Profesor Buteyko itu juga dari momentum satu penelitian bahwa pada kebanyakan manusia yang tinggal di dataran tinggi, di pegunungan, di mana level oksigennya itu tipis, apa yang terjadi justru mereka lebih sehat. Nah ini yang kemudian kemarin saya coba baca berulang-ulang. Ada hal atau beberapa poin yang kita tidak pahami dari proses pernafasan kita. Jadi bagaimana sebetulnya kita bernafas? Itu adalah dari kondisi keseimbangan dalam tubuh kita sendiri. Jadi antara oksigen dan karbon dioksida ini saling menyeimbangkan kondisi tubuh kita sendiri. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana bernafas yang baik? Jadi nafas itu analogi sederhananya sama seperti kita makan. Itu adalah bahan bakar. Kamu makan banyak, tapi kalau tidak ada gizinya, artinya asupannya pun juga tidak maksimal. Nah orang itu bisa bertahan 4 hari tidak makan. Tapi nafas itu hanya 4 menit pun kamu belum tentu bisa bertahan. Nah kemudian hal-hal lain yang terkait. Kalau kamu makan yang bergizi sekalipun, tapi kalau nafasmu tidak benar, artinya fungsi biologimu dan kimiamu dalam tubuh juga tidak mendukung, artinya sia-sia saja. Kemudian kalau kamu diet, ingin menurunkan berat badan juga, kalau kamu tidak tahu kuncinya adalah di nafas, juga akan sia-sia. Kemudian ketika kamu sakit, kamu butuh pengobatan, kamu dalam masa recovery, nafas ini juga
pemegang kunci recovery cellmu. Ya, jadi ini analogi sederhananya. Nah, nafas yang benar itu adalah di mana ketika kadar oksigen itu bisa maksimal sampai ke jaringan sel. Apa yang terjadi sekarang? Orang rata-rata memiliki siklus nafas itu 12 sampai 30 per menitnya. Jadi satu siklus itu dari tarik sampai keluar. Nah, dari hasil riset yang baik di tingkat minimal itu adalah 6 siklus dalam 1 menit. 1 menit 60 detik. Kalau 6 siklus berarti per siklusnya adalah 10 detik. 10 detik itu melingkupi kamu menarik maupun mengeluarkan nafas. Jadi 5 detik, 5 detik itu bisa juga. Nah, yang paling bagus adalah mulai 3 siklus dalam 1 menit. Lebih rendah dari itu, lebih minimal lagi, ini akan lebih maksimal buat suplai oksigen dalam jaringanmu. Jadi hasil riset Profesor Buteyko ini sebetulnya semacam klarifikasi dari tradisi olah nafas di setiap bisa di bela diri maupun di laku spiritual. Ternyata memang ada korelasi kuat fungsi tubuh kita, fungsi pikiran, fungsi emosi dengan olah nafas yang dipelajari. Apa yang terjadi sebetulnya ketika dulu yogi atau pertapa itu mengolah nafas, sebetulnya dari satu hal yang sederhana. Ini kaitan dengan pemahaman spiritual. Jadi ada beberapa binatang itu yang bisa mati suri selama musim dingin. Nah, mereka amati itu dan mereka aplikasikan dalam olah nafas. Jadi ketika binatang itu menonaktifkan dirinya selama musim dingin, dia antara kondisi hidup dan mati. Nah, ketika ini diaplikasikan dalam olah nafas, si yogi atau pertapa ini tadi menjadi tahu. Tahu apa? Nah, sebetulnya yang hidup itu yang mana? Yang mati yang mana? Lalu kemudian menjadi tahu, loh hidup itu apa? Dan mati itu apa? Jadi sebetulnya manusia itu belajar dari lingkungannya. Nah, kalau kalian ingat, apa yang saya bagikan di olah nafas bermain jiwa, itu kan lengkap. Ada yang 2 langkah dalam satu siklusnya, ada yang 3 langkah dalam satu siklusnya, ada yang 4 langkah dalam satu siklusnya. Penafasan yang gerakan pertama, kedua, itu penafasan segi 4 langkah. Mulai dari keluar, tahan, tarik, tahan. Kemudian yang berikutnya, itu 2 langkah dalam satu siklus. Tarik, keluar, cepat bervariasi dari mulut dan hidung. Kemudian yang ketiga, itu siklus alamiah. Tarik keluar dalam kondisi yang serileks mungkin. Kemudian yang penafasan yang baru yang saya bagikan, itu 3 langkah. Tarik, tahan, keluar. Tarik, tahan, keluar. Dan apa yang kamu temukan di luar, ada banyak variasi tentang penafasan ini. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kamu memasukkan oksigen semaksimal mungkin ke jaringanmu. Jadi selambat mungkin kamu bernafas. Itu sebenarnya sama dengan kamu berpuasa nafas. Karena dari situ semua mekanisme keseimbangan yang ada dalam sistem tubuhmu menjadi maksimal. Nah, sekarang saya akan berikan semacam tes praktis untuk menilai kondisi pernafasan kalian. Jadi langkahnya hanya sederhana. Ini yang dilakukan oleh Profesor Buteyko. Jadi kamu hanya perlu rileks dulu. Lakukan terserah caranya. Mungkin 5-7 menit kamu berusaha untuk rileks. Lalu pada saat nafas terakhir, kamu tutup hidungmu. Hidung tertutup, mulut tertutup, dan tahan. Nah, kamu tahan ini sampai batas. Kamu mulai tidak nyaman dan butuh nafas lagi. Kemudian kamu lepas. Nah, batas ketahananmu itu tadi, yang baik menurut riset itu adalah 40 detik. Ini yang minimal. Jadi kalau kamu bisa menahan 40 detik, itu kondisi fungsi tubuhmu itu bagus. Nah, tes ini juga kamu perlu lakukan berulang kali, karena yang benar itu ketika kamu menutup, kemudian nanti bernafas selanjutnya, semestinya tidak terengah-engah. Jadi kalau kamu terengah-engah, artinya ada unsur kamu memaksakan untuk menahan itu lebih lama. Jadi ini harus sealami mungkin. Ingat ya, jadi batasnya 40. Nah, ketika nanti kamu bisa menemukan batas mana rata-rata, ini yang nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Bagaimana mengaplikasikan itu, apakah itu dengan kesehatan atau untuk fungsi yang lain. Oke ya, jadi silahkan kalian berikan komentar apa yang kalian temukan dalam nanti hasil tesnya. Saya akan coba buat materi nanti terkait dengan hasil kalian mengetes
olah nafas kalian itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, kalian bisa share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.